Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda. Tim Jurnal Kotim kali ini akan segera menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim bersama saya, Muhammad Haikal. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang marak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, membuat banyak habitat satwa liar rusak. Seperti di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, di mana warga setempat menemukan seekor anak bekantan di pemukiman karena habitatnya habis terbakar. Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur yang mengalami kebakaran hutan dan lahan cukup parah. Luasnya lahan yang terbakar bahkan sempat membuat petugas kesulitan dalam memadamkannya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi turut berdampak pada rusaknya banyak habitat satwa liar. Salah satunya adalah bekantan, satwa endemik Pulau Kalimantan yang populasinya hampir punah. Belum lama ini seorang warga Desa Lampuyang bernama Iqbal menemukan seekor bayi bekantan di belakang rumahnya. Primata langka itu ditemukan seorang diri terpisah dari induknya dengan kondisi sehat tanpa luka. Monyet berhidung panjang tersebut saat ini telah diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Pos Sampit, Kalimantan Tengah. Kepala BKSDA Pos Sampit, Muriansah, mengatakan bayi bekantan jantan berusia kurang dari 2 bulan itu diduga bisa sampai masuk ke area permukiman karena habitatnya yang telah habis terbakar. Oleh pihak BKSDA Pos Sampit, rencananya bayi bekantan akan dibawa ke BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun untuk direhabilitasi, sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Saat ditemukan dari keterangan warga, bayi bekantan tersebut sedang berada di sekitar semak belukar belakang rumah warga dan di sekitar lokasi itu memang bekas areal kebakaran hutan dan lahan. Itu yang kami temukan di Kecamatan Teluk Sampit, khususnya di Desa Lampuyang, itu hampir keseluruhan, terutama yang di sekitaran tepi jalan dan di hutannya banyak ditemukan areal bekas kebakaran sehingga menyebabkan satwa liar khususnya bekantan banyak masuk ke areal pemukiman. Dan saat ditemukan bayi bekantan ini tidak bersama induk dan rombongannya. Setiap tahun biasanya di musim kemarau ditambah lagi dengan dampak dari kebakaran hutan dan lahan, satwa liar itu memasuki areal ladang ataupun kebun dan pemukiman warga, dan disitulah biasanya terjadi konflik antara manusia dan satwa liar. Muriansah menambahkan, sejak maraknya kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, pihaknya banyak mendapat laporan kemunculan satwa liar, terutama beruang madu dan orang utan, yang masuk ke area permukiman dan perkebunan warga. Lokasi kemunculan satwa dilindungi tersebut umumnya berada tidak jauh dari lokasi terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kegiatan penyuluh KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga terus digelar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH EK Hapakat Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Kali ini sasarannya adalah pengurus dan anggota tim penggerak PKK dan para ketua RT RW di Kelurahan Sawahan pada Rabu lalu. Lurah Sawahan Agus Rianto dalam sambutannya sangat mengapresiasi atas inisiasi LKBH EK Hapakat Sampit dalam melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan visi misi Bupati dan Wabub Kota Waringin Timur dalam upaya meningkatkan SDM masyarakat tentang hukum. Agus Rianto mengingatkan KDRT masih terjadi di tengah masyarakat, baik yang terungkap maupun yang mungkin sengaja ditutupi karena malu aib tersebut terbongkar. Akan tetapi hal ini mesti diatasi secara perlahan, makanya penyuluhan ini sangat tepat dilaksanakan. Semoga kegiatan seperti ini, harap Agus, terus berlanjut, sehingga sinergitas antar lembaga yang peduli dengan hukum bersama pemerintah daerah ke depannya dapat lebih diperkuat lagi. Melalui penyuluhan ini pula agar tingkat KDRT dan kekerasan anak dapat ditekan seminimal mungkin.
Alhamdulillah sangat antusias. Kita dengar tadi ibu-ibu yang diundang termasuk Pak RT itu sangat antusias untuk kegiatan penyuluhan hukum tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Dan itu kami berharap nantinya kegiatan ini bukan hanya itu aja, Pak. Mungkin bisa masalah narkoba, ya termasuk kekerasan rumah terkeras, kegiatan anak-anak yang kekerasannya tuh. Kami didampingi di sini Pak RT, ada Pak LKMD LPMK dari LPMK sehingga mendukung kegiatan tersebut. Terjadi perdebatan yang sangat sengit tentang masalah rumah tangga, dalam kekerasan rumah tangga yang dimulai oleh dari bapak-bapaknya yang ditanggapi oleh ibu-ibunya, dan mungkin informasi dari penyuluh hukum tadi inilah yang paling yang antusias untuk penyuluhan hukum di Kelurahan Sawahan dibanding kelurahan yang lainnya, Pak. Tentunya banyak dampak buruk akibat terjadinya KDRT yang didominasi kalangan perempuan dan anak. Oleh karena itulah kepada para peserta diharapkan dapat meneruskan informasi yang telah diperoleh dari penyuluhan ini untuk kembali disampaikan kepada warga lainnya terkait tindakan yang harus dilakukan apabila mengetahui tindak KDRT, baik di lingkungan sekitar maupun keluarga terdekat. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, salah satu solusi agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis. Hal tersebut disampaikan pemateri dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBH EKH Pakat Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Bambang Nugroho pada penyuluhan hukum dengan tema penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi ini berlangsung di Aula Pertemuan Kelurahan Sawahan, Rabu 18 Oktober 2023. Menurutnya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Bambang menegaskan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kami dari LKBH Pakat Sampit untuk kali ini di Kelurahan Sawahan ya, pesertanya ibu-ibu pengurus PKK Kelurahan Sawahan ya, untuk materi kita penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kita mengacu juga Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu kita sosialisasikan supaya ibu-ibu pengurus PKK nanti bisa mensosialisasikan dengan warganya supaya kalau ada kejadian kekerasan rumah tangga segera kita ambil tindakan melapor RT, ya, Babinsa Kamtibmas atau Pak Lurahnya supaya segera ditangani supaya tidak melebar kemana-mana. Ya, kita mencegah terjadinya pencegahan dari KDRT. Begitu, Pak. Sementara itu, menurut salah satu peserta penyuluhan hukum KDRT, menyatakan sosialisasi ini sangat bagus sebagai sarana menambah wawasan terkait permasalahan hukum yang kerap terjadi di sekitar lingkungan beserta tindakan yang akan diambil nantinya. Pendapat saya sangat setuju ya, bagus deh, karena apa? Kita sebagai istri bisa mencurahkan, mengeluarkan unek-unek
perasaan yang terpendam kemarin-kemarin itu, jadi kita bisa mengeluarkan. Jadi tidak ada kayaknya yang kita bebankan lagi di hati, karena mereka tadi kan sudah itu keluhan, mengeluarkan semua yang ada di hati itu, tidak ada ganjalan. Nah itu. Jadi saya senang sih dengan adanya acara seperti ini, menambah wawasan bagi kita para ibu-ibu semua. Rahmawati bersama peserta lainnya juga menyatakan akan meneruskan informasi yang diperoleh kepada kerabat maupun tetangga, sehingga upaya ini sebagai salah satu cara dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Ragam Informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Jurnal Kotim. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.